Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Pertama, senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih tetap diberikan keimanan dan keislaman, dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang tiada bandingnya dibandingkan dengan kenikmatan yang juga insya Allah kita Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan lahiriah. Tetapi yang namanya kenikmatan lahiriah itu sifatnya ya sementara, dan itu kadang terasa oleh kita itu terkadang bukan nikmat. Bahkan sesungguhnya rasa sakit, rasa lelah, ya, rasa gundah, rasa gelisah dan sebagainya itu sebenarnya yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata untuk kebaikan kita, ya, untuk menghapuskan kita dari dosa-dosa sehingga nanti kita kembali kepada Allah dengan keadaan bersih tanpa dosa insyaallah. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwa Allah senantiasa akan menimpakan, ya, orang mukmin dan mukminat itu dalam dirinya, ya, juga kepada anaknya serta hartanya, hingga ia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Oleh karena itu, apapun yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri, dan itu adalah kebaikan insya Allah, ya, baik kita merasakan itu sebagai suatu kebaikan atau kadang kita merasakan sebagai sesuatu yang sebaliknya, tetapi itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu sebagai kafarat penghapus dosa-dosa. Jamaah yang Allah muliakan, kita sampai pada hadis yang berikutnya yang ke-50 dari Ibnu Abbas an Abi Abbas radhiyallahu an qala qadima Uyayna hubnu Hisnin fa nazala ala ibni akhihi al-Khuri ibni Qais wa kana minan nafari alladzina yudhnihim Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kita pernah mengenal bahwa Ibnu Abbas itu adalah salah satu dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Kemudian hadis ini pun juga menceritakan tentang kejadian para sahabat yang Ibnu Abbas berkata qadima Uyayna ibnu Hisnin
fa nazala ala ibni akhihi Al-Khurib bin Qais. Ya, jadi ada seorang sahabat ya Uyainah bin Hisnin. Uyainah bin Hisnin ini seorang Arab Badui yang kemudian akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam. Dia berkunjung ke Madinah. Wa nazala ala ibni akhihi Al-Khurib bin Qais, ya, dia berkunjung kepada anak dari saudaranya yaitu Al-Khurib bin Qais. Wa kana minan nafari alladzina yudhnihim Umar radhiyallahu an. Dan Al-Khurib bin Qais ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar, ya, Umar radhiyallahu anhu, ya. Wa kanal qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu an wa musawaratihi. Sedangkan Al-Khurib bin Qais ini termasuk salah satu dari orang-orang yang Al-Qurra, Qurra itu seorang pembaca, ya, ahli membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan yang termasuk yang paham tentang Al-Quran dan juga yang mengamalkan tentang kandungannya. Ashaba majlisi Umar, dan dia termasuk orang-orang yang selalu di dalam, ya, majelisnya Umar. Jadi berkumpul, Umar itu punya satu majelis, ya, tempat bertemu. Nah, ini Al-Khurib bin Qais ini termasuk salah satu sahabat yang menjadi ahlinya Qurra itu, ya, yang menjadi teman bermajelisnya Umar bin Khattab, ya. Wa musawaratihi, dan juga teman di dalam bermusyawarah dengan Umar radhiyallahu an. Kuhulan kanu au subaban. Jadi teman bermusyawarahnya, teman bermajelisnya Umar radhiyallahu an ini adalah orang-orang yang baik, yang sudah berusia tua atau, ya, dewasa, atau yang masih pemuda, yang masih anak-anak, ya. Tetapi mereka adalah Al-Qurra, ya, Qurra. Al-Qurra itu yaitu dia pandai membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan paham tentang maknanya serta mengamalkan. Faqala Uyainah li ibni akhihi, maka kemudian Uyainah tadi berkata kepada Al-Khurib ini, ya, kepada anak dari saudaranya ini, ya ibni akhi, laka wajhun inda hadal amiri fasata'dzin li alaihi fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Ya, jadi Al-Khurib ini minta izin, ya, bilang kepada dimintai oleh Uyainah untuk bilang kepada Umar, karena kamu adalah orang terdekat pada Umar, orang yang dikenal oleh Umar, maka tolong izinkan aku untuk bertemu dengannya. Maka kemudian Al-Khurib ini kemudian minta izin kepada Umar, ya, Umar, ya, dalam bahasa kita itu kemudian, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini saudaraku, ya, pamanku ini mau minta izin untuk bertemu dengan kamu, ya, memintakan izin. Akhirnya kemudian diberikan izin oleh Umar. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar, kemudian memintakan izin dan kemudian diberikan izin oleh Umar bin Khattab. Falamma dakhala qala hi ya ibnu Khattab, ya.
Kemudian ketika masuk ya tidak uluk salam dan sebagainya, langsung dengan kalimat-kalimat yang keras begitu ya. Ya bahasa kita itu bahasa yang kasar begitu. Hei ya, hei, seperti membentak, seperti apa, ada nada-nada yang tidak suka begitu ya. Ya, kalimatnya hi ya bena Khattab, ya tidak mengatakan wahai Amirul Mukminin, padahal beliau Umar bin Khattab itu waktu itu adalah seorang khalifah yang kemudian untuk menemuinya saja itu orang tidak kemudian langsung dapat bertemu secara santai begitu ya, tetapi kemudian ada prosedur ya. Ini mintakan izin karena saking banyaknya urusan, maka kemudian kalau tidak perlu ya kemudian tidak mudah untuk kemudian mendekat kepada Umar ya. Kemudian ini yang namanya Uyainah ini minta izin ya kepada anak saudaranya, karena saudaranya ini adalah yang dikenal sebagai Al-Qurra ya. Kemudian temannya bermajelis dan juga temannya bermusyawarah, akhirnya diberi izin. Setelah kemudian minta izin, nah itu malah kalimat yang pertama itu tidak salam dulu, langsung saja hi ya ibn Khattab, ya langsung jangkar begitu dalam bahasa kita itu, wahai anak ibnu Khattab, ya tidak mengatakan ya Amirul Mukminin atau dan ya Tuan atau dan sebagainya, tapi langsung mengatakan wahai ibnu Khattab, ya tidak menyebut dengan kalimat-kalimat yang bagus, langsung seperti itu. Fa wallahi ma yu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adl, ya wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya demi Allah kamu itu tidak memberiku harta yang banyak dan juga tidak memerintah kepadaku dengan adil. Ya, jadi tanpa salam langsung menukik ya, langsung mengatakan seperti itu ya, seorang rakyat kepada presidennya ya, kepada khalifah, itu kalimatnya kalimat jangkar seperti itu, langsung kemudian menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, langsung saja kemudian kamu itu tidak memberikan aku harta yang banyak ya, dan juga tidak memerintah aku dengan keadilan, dengan hukum yang adil. Ya, kemudian dengan keadaan seperti itu kemudian faghadiba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun juga marah ya, kok tiba-tiba minta izin, sudah diberi izin langsung kemudian bertemu, kok kemudian mengatakan seperti itu tanpa salam, langsung kemudian berkata seperti itu. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu, maka kemudian Umar langsung marah ya, hatta hamma ayyuki abihi, ya, sampai kemudian mau menghukum ya, alat dipukul atau dan sebagainya ya. Itu kok tiba-tiba kalimatnya seperti itu, dengan tidak sopannya langsung berkata-kata seperti itu di majelisnya, di hadapan para sahabatnya mengatakan seperti itu tanpa dasar. Faqala lahul Khur, kemudian berkatalah Khur, ya tahu anak saudaranya tadi yang termasuk Al-Qurra, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya ini berbeda ya, kalimat yang diucapkan pun tidak langsung hei ya, tapi ini penuh kelembutan, wahai Amirul Mukminin, inna Allah ta'ala qala linabiyyi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata ya, berfirman kepada nabinya, khudil afwa, maafkanlah ya, ambillah maaf, wa'mur bil ma'ruf, dan kemudian perintahkanlah ya kebaikan,
untuk berbuat baik, wa'rid anil jahilin, dan kemudian berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa'rid jahilin. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya paman saya ini, saudara saya ini itu termasuk orang-orang yang jahil. Wallahi, demi Allah, ya. Ma jawazaha Umar khina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, ya. Demi Allah, Umar tidak melangkai ayat ini ketika dia Al-Khur tadi membacanya, ya. Dia yang berkata ini berarti Ibnu Abbas tadi, bahwa Umar itu tidak melangkai ayat ini, artinya kemudian langsung diam, ya. Langsung diam, tidak melangkai ayat ini. Dan Umar adalah orang yang selalu memperhatikan rambu-rambu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, ini jadi ada kisah di dalam pemerintahan Umar radhiyallahu an. Ini Umar ini adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian perintah Al-Farad. Ini ada seorang, ya, Arab Badui yang sudah masuk Islam, yaitu Uyainah bin Hisn, ya. Uyainah bin Hisn ini adalah orang Arab Badui yang dia itu kasar, ya. Ya, dalam riwayat itu diberi ciri, ya, diberi tanda-tanda bahwa dia itu seorang yang kasar kalimatnya itu, ya. Meskipun seorang sudah masuk Islam, tetapi perangainya itu, ya, sifatnya kasar dan bodoh, tapi banyak pengikutnya, ya, di kalangan Arab Badui itu. Kemudian di dalam pemerintahan waktu bersama Rasulullah SAW untuk menarik hatinya itu sering diberikan harta. Sering diberi harta untuk menarik hatinya, ya, agar kemudian dia mantap di dalam keislamannya, karena termasuk orang yang jahil begitu. Sampai kemudian Rasulullah meninggal, dan pada masa Umar bin Khattab, maksudnya pada saat Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah keluar, pernah murtad dan ikut dari golongan nabi palsu, ya. Jadi terpengaruh sehingga keluar dari Islam dan kemudian masuk golongan orang-orang yang percaya pada nabi palsu, sampai kemudian akhirnya diperangi oleh Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diberi hukuman dan akhirnya kembali masuk Islam. Kemudian sampai kemudian di pemerintahan Umar bin Khattab, itu sikapnya yang jahil, yang pemarah, yang perangainya yang keras itu masih terbawa, sehingga kemudian di dalam majelisnya Umar saja itu kemudian mengatakan seperti itu kepada Umar, wahai, ya, hei, ora wahai, tapi langsung hei Umar, hei Ibnu Khattab, ya, engkau sesungguhnya engkau tidak memberiku harta yang banyak. Ini berbeda dengan ketika zaman Rasulullah dulu, ya. Bahkan kemudian engkau tidak memerintah kami dengan adil, ya, sampai kemudian akan dipukul, ya. Kemudian dicegah oleh Umar, dicegah oleh saudaranya tadi, anak saudaranya tadi, ya, keponakan berarti anak saudaranya itu. Kemudian diingatkan dengan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, ya, ambillah, ya, sikap maaf, ya, berikanlah maaf pada dia, ya, kemudian perintahkan untuk berbuat baik, dan kemudian jangan pedulikan, ya, berpalinglah dari orang-orang jahil, sesungguhnya pamanku itu termasuk orang-orang yang jahil, ya. Jadi kemudian Umar langsung terdiam, kemudian tidak berkata-kata.
langsung kemudian tunduk, ada ketundukan ya Umar bin Khattab dengan ketika sudah diingatkan tentang sesuatu yang benar ya, meskipun siapapun yang berkata, padahal beliau Umar bin Khattab kala itu sebagai khalifah yang diingatkan oleh siapapun kalau Umar bin Khattab itu punya salah satu ya sifat baiknya itu kalau sudah mendengar ayat Allah itu tidak pernah kemudian langsung tidak pernah melangkai, artinya tidak menentang, langsung kemudian tunduk siapapun ya. Banyak kisah tentang ketundukan Umar bin Khattab ini terhadap ayat-ayat. Pertama misalnya ketika berita meninggalnya Rasulullah SAW, Umar kala itu ya memang dia seorang yang gagah, yang kemudian tegas begitu. Langsung kemudian mengambil pedangnya, siapa yang bilang Rasulullah akan aku penggal, yang bilang Rasulullah meninggal akan aku penggal ya. Sehingga para sahabatnya takut kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengingatkan dengan kalimat ya, Muhammad itu adalah dengan ayat bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa yang kemudian para nabi yang telah didahului oleh para nabi sebelumnya ya. Apakah kemudian ketika Muhammad itu meninggal kamu akan balik ke belakang murtad kembali ya? Langsung Umar bin Khattab itu tertunduk dengan kalimat ya yang diingatkan oleh Abu Bakar, bahwa ternyata ayat mengatakan seperti itu, langsung kemudian tunduk, bahwa seakan-akan saya baru mendengar ayat ini. Kemudian pernah juga Umar ketika berpidato di depan ada tentang mahalnya mahar orang-orang Arab waktu itu ya dalam pernikahan. Nah ini kemudian membuat tidak baik, sampai kemudian Umar berpidato untuk membatasi mahar ya, membatasi mahar, jangan melebihi terhadap batas tertentu. Kemudian turun dari mimbar, ada seorang wanita yang kemudian mengingatkan tentang mahar itu boleh ya asal kemudian tidak dipatok begitu, boleh membatasi tidak membatasi mahar. Kalau yang mau memang sebaik-baik mahar adalah yang mudah, tetapi boleh kemudian kamu telah mengingatkan bahwa kamu dulu juga telah memberikan harta yang banyak kepada kami, maka boleh kemudian karena diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka Umar pun tunduk. Demikian juga pada kasus ini, ketika Umar itu mau marah ya, mau menghukum orang tadi yaitu Uyainah bin Hisn tadi, itu ketika diingatkan hudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin, itu langsung Umar tunduk ya. Jadi Umar ini begitu ayat yang disampaikan itu langsung tunduk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kisah ini pun juga kita bisa mengambil manfaat bahwa sebaiknya orang-orang yang duduk di dalam suatu urusan, punya kedudukan entah sebagai ketua, bahkan ketua tidak dalam posisi yang tinggi sebagai presiden ya, bahkan ketua RT pun ya, itu sebaiknya punya teman-teman yang dipercaya untuk mengolah satu data ya. Di sini pada kisah ini ada yang namanya qurra tadi ya, ahli agama yang kemudian paham terhadap Al-Quran, kemudian mengamalkannya ya, teman bermajelisnya serta teman bermusyawarah. Hendaklah seorang muslim yang diberikan kedudukan lebih pada bidang apapun itu memiliki teman-teman dekat seperti ini, sehingga kemudian bisa mengingatkan apabila
ada hal-hal yang tidak pas, segera kemudian memberikan solusi, ya, seperti kasus Umar bin Khattab ini. Umar langsung akan marah, tetapi kemudian oleh penasehatnya, meskipun penasehatnya itu usianya lebih muda, ya, tetapi apapun yang namanya nasihat dan orang yang kemudian mendapatkan petunjuk itu belum tentu orang yang dewasa. Bisa jadi yang lebih muda itu lebih mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam. Jadi ini banyak kisah ya tentang sahabat-sahabat yang masih muda tetapi sudah dipercaya, termasuk pada zaman Umar bin Khattab ini. Teman bermajelisnya, teman bermusyawarahnya itu tidak yang semuanya dewasa, tetapi ada yang masih muda, ya, ada yang masih muda ini, ya. Kuhulan kanu au subaban, ya. Jadi yang sudah dewasa, sudah tua, atau yang masih muda itu dalam majelis. Nah, demikian juga kita, ya, di dalam kehidupan kita sebaiknya kita pun juga punya pengolah informasi, penasehat dalam sebuah kedudukan tertentu, ya, sehingga bisa menjadi pengerem apabila akan ada hal yang menyimpang, segera meluruskan kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini kita juga bisa mengambil manfaat bahwa kita hendaklah untuk mencari teman-teman yang kemudian bisa mengingatkan kita di dalam kebaikan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar, ya, memberikan kita semangat di dalam belajar, mempelajari tentang Al-Quran dan juga hadis-hadis serta kisah-kisah para sahabat, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya sampai kemudian kita menghadap pada Allah dengan keadaan yang lebih baik, ya, dosa-dosa kita diampuni. Dan ini adalah salah satu dari sikap baik akhlakul karimahnya seorang Islam, itu adalah 3 hal tadi, yaitu memberi maaf, suka memberi maaf, kemudian yang kedua adalah, ya, menyuruh untuk berbuat baik, dan yang ketiga adalah berpaling dari orang-orang yang jahil. Ini termasuk salah satu akhlak yang baik pada seorang muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.